Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimatumillah Roki dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan bagaimana cara menguraikan gaya pada suatu benda. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambarkan gaya yang bekerja pada benda diam di atas bidang datar. Nah, untuk saat ini saya akan menggambarkan sebuah bidang datar terlebih dahulu. Lalu saya akan menggambarkan sebuah benda. Misalnya, benda tersebut berbentuk persegi. Nah, jadi di sini saya sudah menggambar sebuah benda yang berbentuk persegi. Lalu saya akan menentukan dua buah gaya yang bekerja, yaitu ada gaya normal. Gaya normal tersendiri adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Dan yang kedua adalah gaya berat. Nah, pengertian dari gaya berat tersendiri adalah gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Gaya berat dilambangkan dengan W dan gaya normal dilambangkan dengan N besar. Nah, jadi di sini saya akan menulis ulang gaya-gaya yang terdapat pada benda tersebut. Sedangkan syarat timbulnya gaya normal yaitu adanya dua buah benda yang bersentuhan secara langsung, yaitu permukaan benda dengan bidang. Nah, karena benda tersebut diam, maka kita bisa menggunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Oke, jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambarkan gaya bergerak di atas bidang datar. Nah, seperti biasa saya akan menggambarkan sebuah bidang datar terlebih dahulu ya. Oke, jadi setelah saya menggambar bidang datar tersebut, saya juga menambahkan sebuah keterangan. Dan selanjutnya saya akan menggambar sebuah benda. Nah, misalnya benda tersebut berbentuk persegi. Lalu setelah saya menggambar sebuah benda, saya akan menentukan gaya-gaya yang terdapat pada benda tersebut. Yang pertama itu ada gaya normal. Maaf, saya ulangi lagi. Gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh yang dilambangkan dengan N besar. Nah, yang kedua adalah gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang dilambangkan dengan huruf W. Nah, jadi karena benda tersebut bergerak, maka gaya-gaya bukan hanya sampai situ aja. Nah, benda tersebut bergerak pasti memiliki gaya gesek yang berasal dari luar berupa tarikan atau dorongan. Nah, tarikan atau dorongan tersebut dilambangkan dengan F. Jadi, akibat adanya gaya yang berasal dari luar yang berupa tarikan atau dorongan dapat menimbulkan gaya gesek. Nah, gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau percepatan yang dilambangkan dengan A. Oke, selanjutnya gambar gaya gesek itu seperti ini, yang dilambangkan dengan FK. Nah, ada dua buah benda yang bersentuhan, yaitu permukaan benda dengan bidang.
Oke, jadi di sini saya akan menulis ulang gaya-gaya yang terdapat pada gaya bergerak di atas bidang datar. Yang pertama itu ada gaya normal yang dilambangkan dengan huruf N besar ya. Yang kedua ada gaya berat yang dilambangkan dengan huruf W. Nah, yang ketiga itu adalah gaya yang bekerja. Nah, gaya yang bekerja itu ialah gaya yang berasal dari luar yang berupa tarikan atau dorongan yang dilambangkan dengan huruf F. Yang keempat itu ada percepatan atau arah gerak benda yang dilambangkan dengan huruf A. Dan yang terakhir itu ada gaya gesek yang dilambangkan dengan huruf FK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.